geografis ya. Nah, anak-anak tetap semangat ya, jaga kesehatan. Baik, ya, materi yang membawakan hari ini adalah kondisi geografis negara-negara ASEAN. Anak-anak, ada 10 negara yang termasuk di Asia Tenggara. Yang pertama ada negara Brunei Darussalam, yang kedua itu ada negara Filipina, yang ketiga ada negara Indonesia, yang keempat itu ada negara Kamboja, yang kelima ada negara Laos, yang keenam ada negara Malaysia, yang ketujuh ada negara Myanmar, terus yang kedelapan ada negara Singapura, yang kesembilan ada negara Thailand, dan yang kesepuluh ada negara Vietnam. Nah, kita akan membahas bagaimana kondisi geografis negara berikut ya. Baik, kita mulai dari negara yang pertama, yaitu negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara berbentuk kesultanan yang terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Kepala negara dan kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang sultan. Brunei Darussalam merdeka pada tanggal 1 Januari tahun 1984. Dan ibu kota daripada Brunei Darussalam adalah Bandar Seri Begawan. Nah, sekarang kita masuk letak dan luas ya. Letak astronomis daripada Brunei Darussalam yaitu 4 derajat 30 menit lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 114 derajat 40 menit bujur timur sampai dengan 115 derajat 5 menit bujur timur. Luas daripada negara Brunei Darussalam yaitu 5.770 km persegi. Nah, Brunei Darussalam dibatasi oleh Laut Tiongkok Selatan di sebelah utara, sedangkan seluruh daratannya dikelilingi oleh wilayah Sarawak atau disebut dengan Malaysia Timur. Baik, kita masuk ke iklim. Brunei memiliki iklim tropis dengan kelembapan dan curah hujan tinggi ya sepanjang tahun. Suhu tahunan rata-rata 27,8 derajat Celcius. Nah, curah hujan tahunan rata-rata di daerah selatan yang berbukit sekitar 4.000 mm. Dan yang berikutnya adalah bentang alam. Bentang alam Brunei Darussalam dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah dataran rendah, yang kedua adalah pantai berawa-rawa di bagian barat serta daerah perbukitan di bagian timur. Puncak tertinggi di Brunei Darussalam adalah Bukit Pagon dengan ketinggian 1850 meter. Dan sungai terpanjang di Brunei Darussalam adalah Sungai Belait. Dan yang berikutnya yaitu flora dan fauna. Sama seperti wilayah Kalimantan lainnya, Brunei memiliki vegetasi dan hewan khas hutan hujan tropis. Ya, flora Brunei Darussalam memiliki meranti merah dan meranti kuning. Sedangkan faunanya yaitu bekantan dan musang air. Baik, kita masuk ke negara yang kedua yaitu negara Filipina. Filipina merupakan negara berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Nah, ibu kota daripada negara Filipina adalah Manila. Letak dan luas daripada negara Filipina. Secara astronomis, Filipina terletak di tepi barat Samudra Pasifik, yaitu berada pada 4 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan 116 derajat bujur timur sampai dengan 126 derajat bujur timur. Nah, luas wilayah daripada negara Filipina yaitu 299.999,7 km persegi. Kita lanjut ke berikutnya yaitu iklim.
Filipina dipengaruhi oleh iklim musim dengan ciri hujan dan temperatur udara rata-rata tinggi. Musim hujan terjadi antara bulan Mei hingga November, sedangkan musim kemarau terjadi antara Desember hingga April. Selanjutnya ada bentang alam. Gunung tertinggi di negara Filipina yaitu Gunung Apo dengan ketinggian 2.953 meter. Gunung ini terletak di Mindanao. Dan sungai-sungai di Filipina ini pendek, berkelok-kelok, berarus deras, dan cenderung tidak dapat dilayari. Dan yang terakhir yaitu flora dan fauna. Di Filipina banyak terdapat hutan hujan tropis yang ditumbuhi oleh pohon jati, rotan, bayan, apiotong, yakal, launan, ipil, mayapis, dan aneka jenis anggrek. Filipina juga memiliki sekitar 760 jenis burung dan sudah termasuk di dalamnya yaitu kakak tua berwarna. Kita akan masuk ke yang ketiga yaitu negara Indonesia. Indonesia merupakan negara berbentuk republik yang dipimpin seorang presiden dan ibu kota daripada Indonesia adalah Jakarta. Letak dan luas daripada negara Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Nah, luas daripada negara Indonesia mencakup 1.922.570 km persegi. Nah, sedangkan letak astronomisnya yaitu 6 derajat 8 menit lintang utara sampai dengan 11 derajat 15 menit lintang selatan. Dan 94 derajat 45 menit bujur timur sampai 141 derajat 5 menit bujur timur. Letak geografis daripada Indonesia terletak di daerah tropis yang dilalui oleh garis khatulistiwa, ya, atau ekuator. Indonesia diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Baik, kita masuk yaitu yang berikutnya iklim. Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pola curah hujan Indonesia dipengaruhi oleh angin monsun. Angin monsun timur yang bertiup dari benua Australia bersifat kering, sedangkan angin monsun barat yang bertiup dari Samudra Pasifik membawa uap air yang cukup banyak sehingga menimbulkan limpahan curah hujan di daerah yang dilaluinya. Nah, selanjutnya yaitu bentang alam. Indonesia merupakan bagian dari Ring of Fire, yaitu jalur pegunungan vulkanik. Ada 2 letusan gunung terbesar dalam sejarah modern yang terjadi di Indonesia, yaitu letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 yang menewaskan sekitar 92.000 jiwa, serta letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang menewaskan sekitar 36.000 jiwa. Yang berikutnya yaitu flora dan fauna. Indonesia memiliki beragam flora dan fauna. Flora yang terdapat di Indonesia antara lain anggrek, kantong semar, dan palem pinanga. Adapun faunanya yaitu komodo, anoa, dan burung cendrawasih. Nah, sekarang kita lanjut ke negara yang keempat yaitu negara Kamboja. Negara Kamboja adalah negara berbentuk monarki konstitusional dengan kepala negara dipimpin oleh raja dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Ibu kota daripada negara Kamboja ini adalah Phnom Penh. Nah, letak dan luas daripada negara Kamboja. Kamboja terletak di semenanjung Indochina dengan luas wilayahnya yaitu 181.041 km persegi.
Sedangkan letak astronomisnya yaitu 10 derajat lintang utara sampai 13 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai dengan 105 derajat bujur timur. Batas wilayahnya daripada negara Kamboja ini yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Laos, di sebelah barat berbatasan dengan Thailand, di sebelah barat daya berbatasan dengan Teluk Siam, sedangkan di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Vietnam. Selanjutnya yaitu iklim. Kamboja dipengaruhi iklim tropis musim, yaitu musim hujan jatuh pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim kemarau jatuh pada bulan November sampai Mei. Nah, yang berikutnya yaitu bentang alam. Sebagian besar wilayah Kamboja merupakan dataran rendah. Di bagian timur terdapat dataran tinggi yang bergelombang. Di bagian barat daya terdapat pegunungan Kardamon. Di sebelah utara terdapat pegunungan Dangrek. Kamboja dilewati Sungai Mekong. Pada musim hujan, di sekitar Sungai Mekong mengalami banjir. Dan banjir ini umumnya terjadi setiap tahun. Selanjutnya yaitu flora dan fauna. Kamboja memiliki hutan hujan tropis yang hijau sepanjang tahun. Terdapat banyak jenis flora dan fauna Kamboja. Flora Kamboja antara lain pohon palma Brosasus dan Lomtaro. Adapun fauna di Kamboja antara lain kukang kerdil, seladang atau bison India, dole atau anjing liar, serta burung belibis, kuao, merak, dan itik liar. Sekarang kita masuk ke negara yang kelima, yaitu negara Laos. Laos adalah negara yang berbentuk republik dengan nama republiknya yaitu Rakyat Demokratik Laos. Ibu kota daripada negara Laos yaitu Vientiane. Dan Laos adalah satu-satunya anggota ASEAN yang tidak memiliki batas dengan pantai ataupun laut. Sekarang kita masuk ke letak dan luas daripada negara Laos. Letak astronomis daripada negara Laos yaitu 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat 30 menit lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat 48 menit bujur timur. Dan kita masuk yang berikutnya yaitu iklim. Laos memiliki iklim tropis basah dengan dua musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Di mana musim panas ini dengan curah hujan tinggi, yaitu terjadi pada bulan Mei hingga Oktober. Sedangkan musim dingin yang kering terjadi sekitar November hingga Februari. Baik, kita lanjut yaitu bentang alam. Sebagian besar wilayah Laos merupakan dataran tinggi. Dataran rendah umumnya hanya terdapat di bagian selatan dan barat daya. Di bagian utara terdapat dataran tinggi, Phi Hin dan pegunungan Cordillera Annam. Puncak tertingginya terletak di Phu Bia dengan ketinggian 2.820 meter. Sungai terbesar dan terpenting di Laos yaitu Sungai Mekong. Nah, yang berikutnya yaitu flora dan fauna. Laos memiliki hutan tropis dan flora antara lain yaitu anggrek. Adapun jenis faunanya di Laos yaitu mencakup macam tutul, gajah, dan harimau.